Selanjutnya kenapa saya memilih catur? Yang terpenting transparan, Mbak, catur ini. Ya, transparan. Masalah harga itu transparan sekali, Mbak. Jadi kita sebagai pensiar ya, sebenarnya para pensiar itu yang diutamakan adalah ketenangan. Para pensiar di luaran mungkin panjenengan masih bingung untuk mencari bendera atau mencari kendaraan untuk bersyiar Baitullah. Monggo merapat ke Catur Travel. Insya Allah panjenengan akan mendapatkan keluarga baru ya di situ, Mbak. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Podcast Bahagia. Semoga sahabat catur semuanya yang sedang menonton podcast hari ini bersama Catur Travel, langkah kita semuanya semakin didekatkan menuju Baitullah. Allahumma amin. Baik sahabat catur semuanya yang sedang menonton ya, di episode kali ini kita sudah mendatangkan agen resmi Catur Travel dari kota Probolinggo. Beliau telah hadir bersama kita, ada Ustadz Ahmad Baidowi. Beliau adalah Babinsa Kota Probolinggo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, bagaimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik, Kak. Ini tadi langsung dari Probolinggo atau ada tujuan lain nih Ustadz? Langsung dari Probolinggo langsung ke kantor. Masya Allah, kita ucapkan selamat datang kepada Ustadz Ahmad Baidowi di Ruang Podcast Bahagia. Di podcast kali ini kita akan berbincang membahas seputar pengalaman Ustadz dan juga kisah-kisah menarik dari jamaah. Nah, tapi sebelum kita melangkah ngobrol yang lebih seru lagi nih Ustadz bisa memperkenalkan diri dulu nih ke sahabat catur yang sedang menonton. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, Mbak ya. Saya Pak Ahmad Baidowi, agen resmi Catur Travel Probolinggo. Tepatnya di Jalan Prof. Hamka nomor 12, Desa Lawean, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Untuk ancar-ancarnya Terminal Probolinggo ke selatan, ada perempatan, belok kiri 300 meter arah ke timur, di situ Mbak, kantor Catur Travel Probolinggo. Luar biasa. Nah Ustadz, jenengan lahir dan besar di Probolinggo nih. Asli pribumi Probolinggo. Masya Allah. Makanan khasnya apa nih Ustadz? Kalau kita main-main nih sama sahabat catur langsung ke kantornya Ustadz. Kalau makanan ringan itu biasanya kerupuk-kerupuk itu, Mbak. Gitu ada. Terus kalau buah itu mangga. Terkenalnya mangga. Kalau tempat wisata di sana itu Bromo. Panjenengan bisa kalau mau ke Bromo bisa kami antar langsung ke Bromo gitu, Mbak. Jaraknya berapa menit nih Pak dari kantor jenengan? Kalau dari Bromo itu kurang lebih 1 jaman lah dari kantor kami. Luar biasa nih, jadi opsi juga nih bagi sahabat catur yang sekalian mau konsultasi ke kantornya Ustadz, sekaligus bisa mampir ke Bromo seperti itu ya. Nah Ustadz, ngomong-ngomong nih, dari sekian banyak kesibukan Ustadz sebagai Babinsa, kenapa Ustadz masih memilih untuk bersyiar Baitullah nih? Apa motivasi Ustadz nih? Oke. Memang di sela-sela dinas saya masih bersyiar Baitullah. Tujuannya yang pertama, Mbak, saya ingin membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar-benar ya, mendapatkan tentang pemahaman tentang di dunia umroh gitu. Yang kedua, saya ingin membantu masyarakat lebih cepat ke Baitullah. Karena apa? Karena kebanyakan masyarakat yang saya lihat, kebetulan dinas saya berada di desa-desa ya, yang saya sering berkomunikasi sama masyarakat, berinteraksi sama warga. Masih banyak warga itu yang masih belum paham tentang dunia umroh dan haji. Nah disitulah saya punya keinginan untuk membantu masyarakat, memberikan informasi bahwa travel seperti apa yang benar-benar amanah. Disitulah Mbak, saya ingin terjun agar masyarakat tidak rugi, agar warga yang mendaftar ini tidak gagal berangkat. Disitulah saya harus hadir
untuk memberikan informasi tentang dunia umroh yang sebenar-benarnya. Itu Mbak. Baik, luar biasa. Berarti untuk membangun umroh yang amanah di Kota Probolinggo seperti itu ya, Pak. Ya, benar. Yang dapat menjadikan masyarakat ini lebih paham mana sih yang harus diikuti, yang amanah seperti itu. Nah, Ustadz, di sela-sela kesibukan Ustadz nih, bagaimana cara Ustadz untuk membagi waktu nih sebagai abdi negara, kemudian juga kebutuhan pribadi Ustadz, seperti apa cara Ustadz membagi dengan bersyiar? Untuk kalau masalah bersyiar, memang kebetulan saya itu sehari-hari dinasnya di masyarakat. Saya sebagai Babinsa di salah satu desa di Probolinggo. Nah, disitulah saya hampir setiap hari berinteraksi sama warga, berinteraksi bersama masyarakat. Disitulah saya berkesempatan untuk bersyiar Baitullah. Seperti itu Mbak. Karena apa? Karena kita hampir setiap hari berada di desa Mbak. Karena kami sebagai ditugaskan sebagai Babinsa, disitulah kami untuk bersyiar, mengenalkan Baitullah. Seperti itu Mbak. Dan kami juga harus memberikan edukasi-edukasi agar masyarakat itu tidak gagal berangkat, seperti apa memilih travel, harus daftar kemana, dokumen-dokumen apa yang masyarakat perlukan. Itu banyak masyarakat masih kurang paham di situ. Maka itu dari saya itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat Mbak, seperti itu. Dia langsung terjun ke masyarakat. Langsung terjun ke masyarakat di situ. Yang kedua, acara bersyiar saya, alhamdulillah kemarin ada motivasi, ada support dari Bapak pimpinan catur ya. Kita harus live ya, harus mengikuti lah. Kita harus mengikuti zaman sekarang lah, mengikuti live seperti itu. Jadi di antara kita door to door juga kita harus secara live seperti itu Mbak. Baik, kita sudah tahu nih latar belakang Ustadz motivasinya apa nih. Kemudian Ustadz, kenapa Ustadz memilih Catur Travel nih? Ini pertanyaan yang sangat bagus Mbak. Kenapa Catur Travel yang saya ikuti ya, yang terus terang Mbak ya, kita cerita dulu ya. Dulu memang saya pernah mendengar, pernah melihat di media sosial bahwa ada salah satu travel yang collab waktu itu ya, yang tidak bisa memberangkatkan jamaahnya. Kurang lebih itu 600 Mbak, 600-an lah gitu. Setelah itu saya tanya-tanya ya, ternyata ada sosok seseorang yang mampu memberangkatkan jamaah ini Mbak. Ya, yang beliau mampu memberangkatkan jamaah sebanyak itu Mbak. Nah disitulah kami tertarik mencari informasi. Saya tanya-tanya ya, ternyata beliau juga salah satu ya pimpinan travel. Ya, salah satu pimpinan travel. Disitulah saya juga kebetulan setelah itu saya ketemu sama agen resminya catur, yaitu Bunda Ayu dari Jember. Ya, dari Bunda Ayu dari Jember. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol panjang lebar tentang catur seperti apa. Disitulah saya langsung masuk ke menjadi subagen. Nah, subagen Bu Ayu. Karena apa? Karena saya harus belajar dulu Mbak. Ya, seperti apa catur, bagaimana sistemnya, manajemennya seperti apa. Akhirnya saya itu menjadi subagennya Bunda Ayu. Tapi saya menyampaikan ke Bunda Ayu, Bun, ketika nanti saya mau upgrade mau jadi agen ya, agen resmi, apa bisa? Oh bisa Pak. Setelah itu kurang lebih 6 bulanan saya menjadi subagen. Setelah itu saya langsung menjadi agen resmi Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya memilih catur sebagai bendera saya bersyiar? Ya kita sudah bisa melihat Mbak. Ya, masalah legalitas kita sudah jelas catur seperti apa ya. Tidak perlu diragukan lagi. Yang kedua, masalah pelayanan. Masalah pelayanan luar biasa. Contohnya saja ketika ada pemberangkatan jamaah di bandara ya, di bandara mungkin hanya catur yang disediakan tempat khusus untuk para jamaah sebelum jamaah itu terbang. Di situ kita bisa ngopi, di situ kita bisa makan ya. Jadi tidak ada jamaahnya catur itu yang keleleran selama ini Mbak ya. Karena sudah ditempatkan khusus dari pihak catur untuk para jamaah. Jadi itulah kenyamanan dan pelayanan catur. Yang selanjutnya, catur juga menyediakan para tour leader yang sudah berpengalaman ya, tentunya.
dan juga menyiapkan para mutawif, mungkin mutawif yang sudah lama bermukim di Saudi, kan seperti itu Mbak ya. Selanjutnya kenapa saya memilih catur? Yang terpenting transparan Mbak, catur ini ya, transparan. Masalah harga itu transparan sekali Mbak. Jadi kita sebagai pensiar ya, sebenarnya para pensiar itu yang diutamakan adalah ketenangan. Sekarang kan banyak musim yang gagal berangkat, itu dampaknya ke pensiar seperti itu. Jadi mengapa saya memilih catur, agar saya bersiar tenang, karena manajemennya catur itu luar biasa, tertata, mari dari sistemnya, manajemennya, terus staf-stafnya itu luar biasa Mbak, gitu loh. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih catur sebagai bendera atau kendaraan saya bersiar Baitullah, seperti itu Mbak. Gitu. Baik, baik Ustadz. Untuk pertama kalinya nih Ustadz mulai bersiar di wilayah Probolinggo, bagaimana respon masyarakat di sekitar Ustadz? Saya bersiar di Probolinggo itu memang ya, di Probolinggo itu identik dengan pondok, identik dengan kiai atau ustadz. Memang saya bukan kiai, saya bukan gus ya. Tapi di sini tujuan saya memberikan informasi kepada masyarakat yang benar-benar bagaimana cara memilih travel yang amanah, seperti itu Mbak. Untuk masalah respon, ya biasalah awal-awal itu ada yang merespon, ada yang enggak, itu di lapangan lah seperti itu. Tapi selama ini alhamdulillah baiklah responnya gitu. Seperti itu Mbak. Kalau minat untuk umrah dan haji kalau di wilayah Probolinggo itu seperti apa Ustadz? Kalau minat umroh dan haji sebenarnya di Jawa Timur ini pemberangkatan umroh ya terbanyak biasanya dari Probolinggo Mbak. Itu data dari mana ya? Saya pernah mendengar bahwa pemberangkatan jamaah umroh itu sebenarnya terbanyak dari Probolinggo selama ini gitu Mbak. Luar biasa. Nah, cara Ustadz nih ketika ada jamaah nih, apa yang jenengan lakukan nih Ustadz agar meyakinkan jamaahnya ini? Untuk meyakinkan jamaah, intinya kita itu satu ya, mengenalkan travel yang kita naungi ya, mengenalkan kendaraan yang nanti mau kita berangkat ibadah umroh. Karena apa? Karena memang masyarakat itu banyak yang nggak tahu Mbak, maksudnya kurang paham ya masalah travel seperti itu. Sedangkan yang dipakai kendaraan itu adalah travel itu nantinya, seperti itu. Contohnya kita harus mengenalkan catur ya, catur itu seperti apa, manajemennya seperti apa, nanti pemberangkatannya ya apa, nanti hotelnya bagaimana, kita harus jelaskan semua seperti itu. Dan catur ini menurut kami sangat luar biasa, salah satu travel yang mungkin di Jawa Timur pemberangkatan terbanyak mungkin Mbak ya, seperti itu. Yang kedua, catur ini sebagai provider tiket ya, sama provider visa. Kalau sudah dua-duanya ini sudah dipegang, ya tentunya sudah aman Mbak. Bagi jamaah aman, bagi pensiar aman di situ Mbak. Selama Ustadz bersiar nih, mungkin ada cerita kisah jamaah yang menarik nih Ustadz, bisa diceritakan juga. Selama saya bersiar untuk jamaah, ya banyak jamaah sih sebenarnya. Jamaah yang banyak itu bukan dari kalangan yang, mohon maaf ya, finansialnya tinggi, malah finansialnya yang pas-pasan Mbak. Kenapa? Beliau keinginannya besar sekali. Ya, biasanya orang-orang kampung, pelosok-pelosok itu yang banyak yang umroh seperti itu. Tapi beliau itu masih kurang paham seperti itu. Beliau juga menabung mulai dari 10.000, 20.000 seperti itu. Dan kami juga sekarang menawarkan bahwa catur mengeluarkan dengan program tabungan virtual itu lebih aman seperti itu. Jadi masyarakat sekarang harus pintar-pintar untuk memilih travel seperti apa Mbak gitu. Baik. Respon masyarakat terkait tabungan virtual Haramain seperti apa Ustadz di Probolinggo? Banyak yang bisa memanfaatkan melalui aplikasi tabungan virtual Haramain atau seperti apa? Iya. Kalau tabungan di catur ini memang
secara transparan ya. Enaknya itu transparan. Ketika kita nabung, kita tahu ya saldo kita berapa, kita nabungnya sendiri. Itu masyarakat banyak yang antusias dengan tabungan virtual ini, Mbak, gitu loh. Kenapa? Mungkin masyarakat merasa aman gitu, merasa aman dengan langsung ke rekeningnya pribadi kan seperti itu, Mbak ya. Jadi masyarakat itu merasa aman, merasa apa ya, tidak was-was lah, takut uangnya hilang atau apa bagaimana. Tidak. Jadi responnya masyarakat itu bagus lah tentang apa ya, tentang tabungan ini, Mbak, gitu. Baik. Saya tadi juga sempat mendengar cerita Ustadz bahwa Ustadz ini bersiarnya selain langsung ke masyarakat terjun juga melalui live nih Ustadz. Eh, Bagaimana respon masyarakat mungkin kalau di daerah Probolinggo yang pelosok ini kan masih belum mengenal media sosial secara menyeluruh ya Ustadz. Nah, bagaimana apakah efektif Ustadz dalam bersiar melalui TikTok tersebut? Saya kira untuk saat ini kita harus mengikuti perkembangan, Mbak ya. Kita door to door boleh ya. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan kita harus mengikuti perkembangan. Karena sekarang di pelosok-pelosok itu sudah memakai HP Android, otomatis sekarang sudah media sosial itu apa ya, menjamur sudah kemana-mana seperti itu. Jadi sangat-sangat efektif menurut kami. Bahkan kami kemarin juga ada calon jamaah dari luar, ya dari Pekanbaru. Tanya-tanya seperti itu, Pekanbaru. Berarti seperti ini membuktikan bahwa TikTok itu bisa bersiar kemana-mana seperti itu. Jadi menurut saya untuk bersiar secara live itu sangat-sangat apa ya, efisien lah menurut saya, Mbak, gitu. Nah, baik. Dalam membagi waktunya seperti apa Ustadz? Jenengan live-nya di jam berapa nih? Juga bisa di-spill akun TikTok-nya nih biar sahabat catur juga bisa follow. Oke. Kalau saya memang kalau live itu, Mbak, ya terus terang, saya kalau di jam dinas karena saya masih aktif ya, saya ndak bisa live. Jadi saya live-nya itu habis maghrib sampai malam. Itu pun saya gantian sama istri saya seperti itu. Untuk akun TikTok saya Cak Dowi Catur Probolinggo seperti itu, Mbak. Baik, Gitu. nah itu tadi sahabat catur bisa langsung dicatat dan juga di follow ya. Nanti Ustadznya akan bersiar di setiap habis maghrib ya Ustadz. Bisa langsung konsultasi melalui live dan juga atau langsung datang ke kantornya Ustadz. Nah Ustadz, selain dalam bersiar melalui langsung terjun ke masyarakat, kemudian juga melalui live, apa aja sih yang jenang Ustadz dapatkan nih dari Catur Travel, fasilitas apa aja yang bisa menjadikan Ustadz ini mudah dalam bersiar? Saya masuk ke catur ini apa ya, merupakan saya mendapatkan keluarga baru, Mbak. Terus terang saya masuk pertama kali ya, responnya baik sekali gitu ya, responnya baik sekali. Terus apa ya, teman-teman juga yang agen-agen resmi juga ya, itu saling support. Dan terutama di sini yang apa ya, yang saya rasakan itu support dari Bapak CO langsung ya. Bapak pimpinan catur ini luar biasa menyupport para agen-agennya, Mbak. Luar biasa gitu loh. Itu yang membuat saya semakin mantap untuk bersiar bersama catur. Karena apa? Semuanya mensupport ya, mulai dari Bapak pimpinan, Bapak direktur, Bapak manajer beserta staf ya, itu mensupport semuanya. Jadi bagi pensiar itu kita tidak kesulitan. Bagi pensiar itu kita tenang lah gitu. Contoh kemarin ketika ada kenaikan aftur, sedangkan terus paket berubah semuanya total, tapi disinilah Catur Travel memang Bapak pimpinan langsung bergerak cepat, Mbak. Pengumuman tanggal 6 bahwa aftur itu naik, setelah tanggal 7 berubah semua. Untuk paket sudah berubah semua. Sudah langsung ambil kebijakan. Lah disitulah ya saya melihat pergerakannya sangat cepat sekali catur, Pak. Mungkin travel tetangga ya sebelah mungkin masih belum.
masih silent mungkin masalah kenaikan harga. Tapi catur meskipun dengan menelan pil pahit mungkin berani langsung ambil kebijakan. Disitulah ya kecepatan catur travel untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Itu merupakan dampak bagi kita sebagai mitra atau agennya, para pensiar itu merasa tenang, Mbak, kita itu Mbak. Baik, terkait hal itu Ustadz, terkait dengan kenaikan biaya umroh yang naik, bagaimana respon masyarakat nih? Kan Ustadz terjun langsung nih mendengar kabar itu, bagaimana respon masyarakat? Apakah mereka mengurungkan niat untuk umroh atau seperti apa? Kalau respon dari masyarakat selama ini tentang kenaikan ya, itu masyarakat ya menerima karena memang sudah naik. Ya apalagi memang sudah naik. Ya mau tidak mau kita harus lanjut seperti itu. Karena ini Baitullah ini harus diperjuangkan kan seperti itu. Butuh pengorbanan. Kalau memang hanya memang naiknya memang ini kebijakan dari internasional, kebijakan dari nasional pemerintah, ya mau tidak mau kita harus menyesuaikan seperti itu, Mbak. Jadi tidak ada penolakan sebenarnya dari masyarakat. Tapi kita sebagai pensiar harus menjelaskan, harus mengedukasi masyarakat bagaimana harga sebelumnya segini, terus sekarang harganya segini. Jadi kita harus bisa menjelaskan seperti itu, Mbak. Karena apa? Biar masyarakat tidak kaget. Mungkin ada dekat-dekat ada keberangkatan awal musim mungkin seperti itu. Jadi kita mengedukasi aja, memberi penjelasan bahwa memang harga aftur untuk saat ini naik seperti itu. Ya tanggapannya masyarakat baik sih gitu loh. Baik, menurut saya baik, gitu. Positif. Karena memang ini bukan kenaikan ini bukan dari pihak travel sendiri, tapi memang ini kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari internasional atau nasional. Kita mau tidak mau harus mengikuti, Mbak. Seperti itu, Mbak. Baik, untuk Ustadz sendiri dalam menyambut musim 1448 ini Ustadz, kan sebentar lagi. Apa yang jenengan persiapkan nih Ustadz dalam bersyiar? Mungkin persiapan terkait program-program catur ataupun brosur-brosurnya, seperti apa Ustadz persiapannya? Untuk kedepannya tentunya saya sudah punya program sendiri bagaimana untuk bersyiar ya, tapi ini masih belum terrealisasi. Tapi saya sudah ada program untuk masuk di salah satu instansi seperti itu. Untuk yang kedua, untuk persiapan ke depan saya sudah berkoordinasi sama pihak-pihak yang bisa saya masuki lah seperti itu, Mbak ya. Sama brosur-brosur sudah saya titipkan. Saya sekarang masih proses dalam pembuatan brosur, Mbak. Brosur. Kita harus banyak-banyak terjun sekarang ya, harus terjun ke masyarakat. Masyarakat kan belum juga sepenuhnya paham tentang dunia umroh. Jadi kita harus pakai brosur juga, pakai door to door seperti itu, Mbak. Selain kita pakai secara online seperti itu. Itu aja, Mbak. Baik. Ustadz, selama Ustadz menjadi agen resmi Catur Travel nih, apa sih manfaat yang jenengan rasakan, kemudian fasilitas apa yang jenengan dapatkan nih dari Catur Travel? Manfaatnya banyak sekali, Mbak ya. Saya masuk di Catur ini banyak pelajaran yang saya ambil, Mbak ya. Yang pertama, waktu kemarin saya kumpul agen ya, saya juga sempat terkejut kumpul agen kemarin. Kenapa? Karena Bapak CEO duduknya bareng-bareng, Mbak ya, duduk bareng-bareng bersama agen semua ya. Jadi tidak ada batasan. Beliau ada seorang CEO tapi mau jadi satu seperti itu, Mbak. Juga Bapak direktur juga, Bapak manajer. Jadi banyak pelajaran yang saya ambil di situ, Mbak ya. Yang kedua, fasilitas yang saya dapatkan banyak juga, Mbak, gitu loh ya. Selama ini support dari Catur luar biasa, Mbak ya. Jadi para pensiar di luaran mungkin panjenengan masih bingung untuk mencari bendera atau mencari kendaraan untuk bersyiar Baitullah, monggo merapat ke Catur Travel. Insya Allah panjenengan akan mendapatkan keluarga baru ya di situ, Mbak. Nah, mungkin untuk jamaah di di musim depan nih Ustadz, jenengan ada pesan dan kesan nih untuk jamaah di musim 1448 nih, agar mereka tetap yakin untuk berangkat nih. Apa pesan yang bisa jenengan sampaikan, motivasi Ustadz? Untuk jamaah yang awal musim keberangkatan,
memang awal musim ini harga berubah seperti itu. Ada kenaikan, tapi ini kan memang bukan kenaikan dari pihak travel atau pihak catur, tapi ini kebijakan dari pemerintah. Mau tidak mau kita harus mengikuti. Untuk para jamaah, karena memang ini Baitullah harus diperjuangkan, ya. Kalau harga naik tidak masalah sebenarnya, gitu ya. Panjenengan harus tetap dengan kenaikan ini, harga baru ini, panjenengan tetap untuk berangkat. Kenapa? Karena Baitullah itu panggilan, ya. Insya Allah nantinya kalau memang harga naik, rezekinya akan naik juga, Mbak. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir panjenengan untuk awal musim ini memang ada kenaikan, tidak perlu khawatir. Insya Allah harga naik, rezeki juga naik, Mbak. Seperti itu. Apa aja sih Ustadz yang perlu dipersiapkan nih bagi kita yang sudah punya niat untuk umroh, selain biaya, apa aja sih yang perlu disiapkan menurut Ustadz yang paling penting? Kalau menurut saya ya secara pribadi, selain niat ya, fisik, Mbak, menurut saya. Kenapa fisik? Ya tentunya karena umroh ini adalah salah satu ibadah fisik sebenarnya. Seperti itu. Kenapa saya katakan ibadah fisik? Kita perjalanan dari Surabaya Jeddah itu memakan waktu yang cukup lama, 11 jam. Turun di Jeddah mungkin ke Madinah dulu 5 jam. Setelah besoknya kita tur, ya. Belum kita nanti langsung ke Mekahnya. Kita tawaf. Tawaf itu 7 putaran mungkin 3 kilo, Mbak, ya. Langsung kita sa'i itu 3 kilo lebih. Jadi menurut saya yang dipersiapkan itu selain niat juga fisik, kesehatan. Bagaimana kalau fisik kita itu tidak sehat? Bagaimana kalau fisik kita itu tidak mampu? Ya, itu mempengaruhi dengan kehusuan beribadah nantinya di sana. Seperti itu. Jadi kita kan juga harus mempersiapkan kesehatan, terutama juga kesehatan seperti itu. Jadi untuk fisik, jadi para calon jamaah yang mau melaksanakan ibadah umroh, ya minimal lah hampir setiap hari kita jalan. Karena apa? Karena kalau kita tanpa latihan berjalan, takutnya di sana drop. Ya, kenapa? Karena memang tidak ada yang orang yang hebat, Mbak. Karena yang adanya orang terlatih. Jadi kita harus latihan sudah. Latihan berjalan biar fisik kita tidak kaget di sana. Apalagi cuaca di sana kan berbeda sama Indonesia. Ya, cuaca di sana kan tidak menentu. Kadang dingin sekali, panas sekali seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan cuaca di sana. Intinya harus kesehatan yang harus kita persiapkan seperti itu, Mbak. Baik. Nah, Ustadz, untuk jamaah di musim 1448 nih, apa sih brosur yang sedang jenengan syiarkan nih Ustadz, sedang jenengan gencar-gencarkan untuk mensyiarkan mungkin ke masyarakat Probolinggo ya, khususnya apakah pusaka atau hari santri. Nah, apa sih yang menjadi target utama masyarakat Probolinggo? Pengen berangkat umroh sekeluarga atau seperti apa, Ustadz? Nggih. Untuk awal musim ini yang saya gencar-gencarkan itu 2, Mbak. Ya. Saya kalau live itu biasanya 2. Yang pertama pusaka. Karena pusaka ini mungkin adanya hanya di catur. Seperti itu, Mbak. Terus yang kedua hari santri, ya. Hari santri. Kenapa? Hari santri itu sangat luar biasa, Mbak. Harga seperti itu, tapi fasilitasnya sudah luar biasa yang kita dapatkan. Dan di hari santri ini Catur Travel sudah tahun keempat ya memperingati hari santri. Jadi Catur Travel ini ya memperingati hari santri itu sudah tahun keempat. Catur selalu menjadi pelopor ya di hari-hari istimewa. Itulah catur. Jadi catur ini selalu terdepan, bukan pengekor catur. Itulah yang saya gencar-gencarkan adalah di hari santri, Mbak. Baik itu secara door to door atau secara live saya. Biasanya hari santri saya yang saya gencar-gencarkan itu, Mbak. Nah, baik Ustadz. Nah, kalau ada sahabat catur nih yang pengen konsultasi langsung nih ke Ustadz, pengen konsultasi terkait dengan program hari santri dan lain-lainnya, itu harus menghubungi nomor berapa dan di alamat yang mana nih Ustadz?
Nggih. Para masyarakat ya atau calon jamaah yang panjenengan ingin berangkatnya aman, berangkatnya nyaman, dan tentunya itu mempengaruhi kehusuan ya. Dan kehusuan itu nanti panjenengan akan mendapatkan kebahagiaan. Itu berangkat bersama Catur. Oke. Kami Catur Travel Probolinggo ya, bertepat di Jalan Profesor Hamka nomor 12 Desa Lawean, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Nah, terakhir nih Ustadz, untuk mungkin pesan untuk sesama persyiar Baitullah nih, yang mungkin bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya biar bisa turut bersyiar dengan semangat nih Ustadz, bisa disampaikan. Untuk para rekan-rekan pensyiar Baitullah ya, yang mungkin masih bingung mencari kendaraan untuk bersyiar atau bendera bersyiar, Catur Travel tempatnya. Jadi para pensyiar itu sebenarnya yang dicari adalah ketenangan, Mbak, ketika ada keberangkatan seperti itu. Jadi para pensyiar-pensyiar di luaran, mari merapat ke Catur Travel ya. Catur Travel selalu memberikan support, panjenengan akan mendapatkan keluarga baru nanti di Catur Travel. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya dan juga sharing-sharingnya di episode kali ini. Kita ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi sahabat Catur semuanya yang ingin konsultasi, bisa langsung tadi dicatat nomornya Ustadz, bisa langsung kunjungi kantornya Ustadz di kota Probolinggo, bisa langsung mampir atau juga langsung juga follow akun TikToknya ya Ustadz. Tadi atas nama siapa akun TikToknya Ustadz? Cak Dowi Catur Bolinggo. Nah, langsung di follow, beliau setiap hari bersyiar untuk membantu jenengan berkonsultasi. Kita ucapkan terima kasih Ustadz. Sebelum kita akhiri, kita tagline dulu ya Ustadz. Catur Travel, umroh keluarga bahagia, haji bersama yang tercinta, bersama Catur pasti berangkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.